Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi nih di Esamo Podcast. Dan kali ini kita akan berbicara dengan tema Gema Semangat Berwirausaha. Acara ini juga disponsori oleh Bang Jateng. Terima kasih kepada Bang Jateng yang sudah mensupport acara kami. Ya teman-teman, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang usahawan hebat. Mari teman-teman kita berikan kesempatan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Markaban. Saya usaha di bidang mebel, yaitu diantaranya juga ada mebel kursi, meja kursi, dan kemudian ada renovasi mebel, dan juga ada yaitu kusen, pintu, dan lain sebagainya. Ya Bapak, usaha Bapak itu dimulai sejak kapan? Jadi begini, usaha ini awal mulanya. Jadi awal mulanya itu dimulai seperti jatuh bangun gitu. Jadi dulunya itu memang bekerja di sebuah perusahaan atau katakanlah pabrik gitu. Lama-lama kalau kita bekerja di pabrik gitu, itu kok kedepannya itu hanya akan seperti itu terus menerus. Kemudian berpikirlah untuk kedepannya itu harus lebih baik, maka kemudian saya membuka usaha mandiri, katakanlah seperti itu. Itu usaha Bapak ini sekarang di mana? Untuk alamat usahanya itu di Bandaran Ngombaan, RT 3 RW 5 Kecamatan Purwokerto. Itu sebelum Bapak membuka usaha mebel berarti Bapak ikut di pabrik. Perlu saya tambahkan, usaha ini kemungkinan baru dimulai kurang lebih ya sekitar 7 tahun atau 6 tahun ya, kalau nggak salah ya. Kalau relatif itu dikatakan itu relatif masih muda. Jadi dimulainya sejak tahun 2016 kalau nggak salah. Terus mengapa kok bisa memilih usaha mebel? Ya karena gimana ya, memang suka kemudian basicnya atau memang backgroundnya itu sudah mebel. Jadi dulu itu pernah ya sebelum mebel itu mencoba jadi sales. Ternyata sales itu lebih sulit. Akhirnya kembali lagi kepada mebel tadi karena sudah basicnya atau katakanlah backgroundnya seperti itu. Berarti itu Bapak itu dulu kursus apa sudah belajar dari orang tua atau gimana? Kalau belajarnya kita bukan dari kursus ya, tapi kita belajar dari senior kita. Jadi awal mulanya katakanlah usaha itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi awal mulanya itu kita amplas dulu, amplas meja, kursi, dan itu bukan hanya 1 bulan atau 2 bulan. Itu lama, hampir 1 tahun gitu. Kemudian katakanlah ada jenjang naik pangkat gitu. Kalau di dalam perusahaan ada naik pangkatnya gitu. Kemudian belajar finishing itu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu naik pangkat lagi, kita bagian produksinya gitu. Jadi ya prosesnya dari belajar ini memang dikit-dikit.
sampai sekarang sudah bisa bikin kursi mungkin. Iya betul, memang semuanya itu butuh proses, bukan langsung kemudian dalam mencari ilmu itu butuh proses. Kita butuh belajar dari orang-orang yang senior kita, kemudian kita berkeinginan ingin maju yaitu kemudian ingin membuka usaha. Mungkin kalau mau bikin kursi atau gimana itu sebetulnya biaya berapa ya? Jadi usaha saya itu bukan hanya memproduksi, di situ juga ada renovasi, kemudian untuk renovasi itu kursi itu kan macam-macam ya, ada yang besar, kursi tamu umumnya, kursi tamu ada yang besar, ada yang kecil, kemudian kalau yang kecil itu yang 3, tempat duduknya 3, yang kecil 3, kemudian yang panjangnya 1, itu kurang lebih ya sekitar untuk biaya renovasi ya sekitar 800.000 sekitaran itu. Kemudian yang untuk yang kursi-kursi besar itu mungkin bisa lebih dari itu, seperti kursi yang dimiliki oleh orang-orang yang katakanlah orang-orang kaya seperti itu. Iya itu. Bapak sudah punya cabang di mana? Kalau cabang belum punya, karena ini usahanya ini skala rumahan. Jadi bukan usaha yang seperti apa ya, pabrik-pabrik itu. Jadi skalanya itu masih skala rumahan. Jadi kita kemudian tenaga kerjanya juga masih anggota keluarga, dan juga modalnya itu juga masih terbatas. Bahwa itu ada jasa antar yang juga Jelas ada ya, jasa antar itu ada. Kenapa kita harus menggunakan jasa antar? Karena kan kita membuka usaha itu kita itu memberdayakan masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat di sekitar itu kan ada yang menyewakan jasa gitu ya, maka kita gunakan jasanya, sehingga orang lain juga ikut menikmati hasilnya gitu. Mungkin Bapak itu sebulan bisa menghasilkan memproduksi berapa kursi atau meja? Kalau masalah produksi berapa jumlahnya tidak bisa dihitung ya, tapi bisa dirata-rata itu per minggu itu kalau katakanlah kita membuat pintu, kemungkinan pintu sama kusennya, kusen kemudian sama jendela, mungkin satu minggu tiga pintu bersama kusennya dan juga 2 jendela itu insya Allah bisa. Itu apa ada yang mempengaruhi harga mahalnya itu kalau bahannya apa Iya, apalagi sekarang itu harga semuanya itu kan naik ya, semuanya naik. Jadi untuk bahan-bahan seperti kita beli kayunya, atau kita misalkan kita ada pelanggan yang ingin merenovasi kursinya, itu kan sekarang itu bahan-bahan sudah mahal. Seperti katakanlah kemarin itu kita habis baru saja renovasi satu set kursi.
dulunya itu harga lem yang buat untuk itu ya, lem buat busanya itu kan kita menggunakan lem juga nih. Itu sekitar 15.000 dan sekarang sudah naik menjadi 25.000. Berapa itu kenaikannya? Hampir kan berapa itu 75%. Ya itulah, maka kedepannya kemungkinan kita akan menaikkan dari ongkos biaya renovasi. Untuk pandemi kemarin apa usaha Bapak kena dampaknya? Untuk pandemi kemarin memang sedikit mempengaruhi daripada produksi. Kemarin kita hampir satu bulan itu nggak ada konsumen. Ya kita bersabar, dan prinsip yang harus dimiliki seorang pengusaha itu salah satunya adalah kesabaran. Jadi kalau seorang pengusaha tidak mempunyai prinsip yang namanya kesabaran, itu tidak akan jalan. Kesabaran, kemudian keuletan, itu juga harus dimiliki. Kemudian ketekunan, kerajinan, dan juga kejujuran. Kejujuran itu penting. Kenapa? Kalau konsumen, pelanggan katakanlah seperti itu, misalkan ingin merenovasi satu buah kursi misalkan ya, mintanya yang kualitasnya bagus atau sedang, pada umumnya itu kualitasnya sedang. Ya kita harus jujur, kita harus memilih bahan-bahan yang kualitasnya juga bagus, jangan yang kata-kata kalau kursi kita renovasi kursi baru diduduki sampai ke tempat pelanggannya baru setengah bulan sudah robek, itu tidak jujur. Maka di sini prinsip daripada seorang pengusaha adalah yang pertama yaitu mempunyai keuletan, harus ulet, jadi tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Kemudian ketekunan, yang kedua adalah ketekunan, harus tekun. Kemudian rajin itu apa? Rajin itu pekerjaannya rapi, baik dari segi pembahanan maupun dari segi finishing, itu harus terlihat rapi sehingga memuaskan pelanggan itu. Kemudian kerajinan, kejujuran tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu penting, harus dimiliki. Kemudian juga harus sabar. Jadi kalau misalkan kita belum mendapatkan pelanggan ataupun konsumen, ya kita harus bertahan, harus bersabar. Tentunya diiringi dengan doa. Jangan lupa itu doa. Untuk tenaga Bapak atau karyawan itu dari memang yang udah berpengalaman atau dari orang-orang sekitarnya? Tenaga atau karyawan di sini karena usaha ini masih sifatnya yaitu usaha rumahan, ya kita kerjakan sendiri, kemudian dibantu juga oleh keluarga. Kalau misalkan kursi itu kan kita punya juga karyawan, katakanlah seperti itu. Kalau kursi itu kan menggunakan dijahit juga kan. Ya, di sini saya juga kan menggunakan seorang penjahit. Di sini dilakukan atau dibantu oleh istri saya. Untuk jasa angkutan juga itu apakah jauh dekatnya
jarak dari usaha Bapak mempengaruhi ongkosnya? Pengaruh untuk jasa angkutnya. Kalau kita misalkan ya, jadi fokus daripada usaha yang saya lakukan ini atau yang saya kerjakan di sini adalah fokusnya adalah di sekitar wilayah, Mombak, terutama wilayah Mombaan, dan yang terdekat juga adalah di wilayah Karangmuni itu. Memang ini juga harus dilakukan ya, untuk mengambil jasa angkutnya. Atau misalnya katakan di luar dari wilayah itu, kita harus juga ada tambah ongkos dari angkutnya. Untuk bahannya itu apa semakin kesini apa semakin langka? Untuk bahan, kalau untuk pembuatan pintu itu, ini juga baru saja ini tadi ada tetangga saya yang juga pesan untuk satu buah rumah. Jadi mulai dari pintu, jendela, dan lain sebagainya. Untuk bahannya kemarin memang agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena mahal, semakin mahal, dan yang diminta oleh pelanggan itu yang kualitasnya kedua, yaitu minta kayu jati yang kualitasnya kedua. Itu kalau kita mencari di sekitar kita itu agak sulit, sehingga kita mengambil yang agak lebih jauh untuk bisa mendapatkan bahan yang bagus. Yang lebih jauh itu tadi dari mana? Untuk lokasi pengambil bahannya kita ambil dari Karyoso ya. Jadi kita telepon karena kita pelanggan, minta ukuran berapa, sudah dikirim. Berarti itu kalau dari Bapak ini usahanya bukan cuma produksi tapi bisa renovasi juga. Iya, bisa. Pada awalnya itu justru kita itu usahanya adalah renovasi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan berkembangnya waktu, usaha ini harus ada tingkatannya, sehingga kita mencobalah untuk memproduksi, karena memang ya sekali lagi saya katakan tadi, saya basicnya itu kan di pertukangan, sehingga saya menciptakan produk. Awalnya itu kita buat almari, alhamdulillah ada yang beli. Kemudian kita buat, kalau nggak salah apa ya itu, lupa ya, almari juga kita buat, laku juga, alhamdulillah. Mungkin apa motivasi Bapak kami semua yang para yang masih muda ini biar bisa berwirausaha? Motivasi bagi anak muda yang saya lihat, gairah anak muda sekarang itu untuk berwirausaha itu kurang. Anak muda itu sekarang itu tidak tahu ya kenapa ya. Untuk motivasi saya berikan, kalau untuk motivasi saya sendiri dalam melakukan usaha ini ya karena keluarga, karena tuntutan ekonomi keluarga, sehingga saya termotivasi untuk membuka usaha. Kemudian kalau untuk generasi seperti anda sekarang, motivasinya ya harus mempunyai mindset
Mindset yaitu pola pemikiran. Jadi seorang pengusaha nanti kalau kalian semua sebentar lagi kan kalian terjun ke dalam masyarakat. Kalau kalian nanti berwirausaha, jadi Anda harus mempunyai mindset. Mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir yang disertai dengan keyakinan. Jadi saya sampaikan yaitu yang pertama yaitu ciptakan produk yang bernilai. Yang bernilai dalam arti yang bisa untuk dijual, dijadikan uang. Kalau misalkan nanti Anda sekalian ingin buka usaha misalkan bakso, ya harus bikin baksonya yang enak seperti apa, ya, kemudian kita jual. Dan disitulah menghasilkan uang. Kemudian yang kedua adalah jangan menyimpan uang. Jangan menyimpan uang. Jadi harus dikembangkan uang itu. Kalau misalkan di kantong kita, misalkan kita punya uang 1 juta, misalkan ya uang 1 juta. Kalau saya kita bikin meja kursi makan. Kita bikin meja atau kursi makan 1 juta itu kira-kira cukup ya? Cukup. Kita beli bahannya, kemudian kita proses, kemudian kalau jadi kita posting dengan harga jual 2 juta. Kalau terjual 2 juta berapa keuntungan kita? 1 juta, lumayan kan? Nah, disitulah kita itu bisa berkembang. Jadi kalau kita mempunyai uang jangan disimpan. Nah nanti kalau sudah ada keuntungan baru kita menyimpan. Gitu. Kemudian yang ketiga jangan dipusingkan dengan hasilnya. Jangan dipusingkan dengan hasilnya. Nikmatilah prosesnya. Jangan dipusingkan dengan hasilnya, tapi nikmatilah prosesnya. Kalau kita bikin bakso ya dinikmati prosesnya, jangan lihat hasilnya. Oh saya bikin 1 kilo bakso misalkan, untungnya segini. Nanti kalau dipikir-pikir terus, malah jadi stres nanti. Jadi nikmati bagaimana cara bikin baksonya, kita ambil bahan-bahannya dari pasar, kita nikmati prosesnya. Dan semuanya itu usaha itu membutuhkan proses, bukan kemudian ujuk-ujuk langsung kita jadi orang kaya. Itu enggak, kita membutuhkan proses. Kemudian mindset yang terakhir yaitu jangan hanya berpikir, jangan hanya berpikir terus, tapi kita segera lakukan eksekusi. Kalau kita mau usaha kemudian berpikir terus, nggak jadi usaha, maka segera lakukan eksekusi. Jadi seperti itu, lakukan tindakan untuk segera melakukan usaha. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk motivasi, kalau seandainya nanti Anda semuanya menjadi seorang pengusaha. Ya teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Bapak Marhaban. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya dan berbagi tipsnya. Ya, sama-sama. Sebelum kita akhiri, tadi ada satu pesan yang saya ingat banget dari Bapak Marhaban. Untuk kita semua itu jangan hanya berpikir, tapi segera lakukan action atau eksekusi. Baik, kita akhiri. Jangan lupa pantau terus YouTube Esamo Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.